Selamat pagi, kita berjumpa kembali di Talkshow JRSB bersama radio-radio yang tergabung di jaring radio siaran Banyuwangi. Dan saya Mami bersama dengan Anda. Kali ini saya kedatangan tamu untuk ngobrol-ngobrol bareng di Talkshow JRSB. Dan hari ini kita tidak sendiri karena saya bersama dengan teman-teman dari Radio Mandala FM Banyuwangi yang siap juga untuk bersama-sama ngobrol tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan 17-an ya. Nah, kalau sudah ngomongin 17-an ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung dan kemudian juga sudah diagendakan sebagai agenda rutin. Salah satunya adalah di dalam bulan Agustus ada satu tanggal yang juga diperingati oleh mereka para pramuka yang ada di Indonesia ini sebagai Hari Pramuka, yaitu tanggal 14 Agustus nanti. Dan seperti apa kegiatan-kegiatannya di Hari Pramuka, tapi memang setiap tahun biasanya kalau sudah Agustus begini ada yang ditunggu-tunggu, yaitu pawai lampion. Tapi kita tidak hanya berbicara tentang kegiatan Hari Pramuka itu saja, tapi kegiatan pramuka akhir-akhir ini juga semakin beragam ya kegiatannya. Kemarin juga ada kegiatan yang luar biasa, Kampung Clear. Nah, itu juga sudah dilakukan. Dan kira-kira kabar terbaru apa lagi nih dari teman-teman Kuarcap Pramuka Banyuwangi? Saya hari ini kedatangan tamu dari pembina Pramuka. Kebetulan saya sekretaris Kuarcap. Sekretaris Kuarcap Pramuka Banyuwangi. Ini ada Bapak Budianto. Nanti akan bercerita tentang kegiatan-kegiatan yang paling update ya. Selain mungkin ada kegiatan apa nih pada Hari Pramuka 14 Agustus nanti. Gimana Pak Budi? Silakan Pak Budi. Terima kasih atas waktu kesempatan untuk talkshow pada pagi hari ini. Jadi pramuka memang harus menjadi menarik, harus menjadi penting, dan kemudian harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam rangka untuk memperkuat jati diri pemuda dalam konteks pembelaan negara. Dan itu ada pada pendidikan kepramukaan. Oleh sebab itu pramuka pendidikan kepramukaan kita coba untuk kita dorong untuk masuk dalam hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa. Setahun belakangan ini kita mencoba untuk mengaktifkan hampir semua bagian yang memang harusnya berkegiatan, harusnya berinteraksi dengan semua stakeholder pramuka yang beberapa waktu belakangan mungkin tidak teraktualisasi. Setahun belakangan ini kita coba untuk kita dorong, dan alhamdulillah mulai menampakkan hasilnya. Berkat dukungan pemerintah daerah juga sangat mendukung, karena hampir semua keinginan dari pengurus Kuarcap yang dikomandani Pak Wakil Bupati itu diakomodir dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga kegiatan-kegiatan kepramukaan relatif bisa kita push, bisa kita tingkatkan untuk menjadi lebih baik. Contoh misalkan di tingkat pembina belum ada Kuarcap di Jawa Timur itu yang mengadakan MOU dengan Dinas Pendidikan. Kami mencoba untuk mengadakan MOU dengan Dinas Pendidikan agar setiap sekolah minimal mempunyai pembina. Nah, kami setahun belakangan ini mengadakan kursus mahir dasar untuk para pembina. Itu berarti 750 orang sudah kita kursus. Nah, ini yang terus akan minimal sekolah itu harus punya 2 lah minimal. Dan ini kalau 2 berarti kebutuhannya sekitar 2.000, karena ada sekitar 1.000 lebih lembaga pendidikan ya, sehingga harusnya ada 2.000. Lah ini kita baru 750 plus yang sudah ada sekitar 350, sehingga baru ada sekitar 1.100. Kita sudah sepakat dengan Pak Estu, kita sudah sepakat dengan Pak Suleh untuk KMD ini
bisa kita lakukan lagi secara bergelombang, secara terpencar, terpisah gitu, sehingga bisa mempercepat keberadaan dari para pembina pramuka. Harapannya kalau pembinanya cukup, maka hal yang berkaitan dengan pendidikan kepramukaan bisa kita berikan kepada siswa bisa lebih baik. Itu contoh untuk kegiatan-kegiatan. Nah, sekarang untuk kegiatan yang lain misalkan bakti masyarakat ini, Mbak Mami bisa lihat internet kita jalan, kita sudah punya website, kita sudah punya macam-macam lah. Ini tim medsos kita juga mulai bergerak untuk mencoba untuk mengupload setiap kegiatan, dan kemudian ya tidak mau kalah dengan yang lain-lain lah di urusan medsos. Kita kemarin baru mengadakan pelatihan bahwa semua surat sekarang sudah tidak boleh lagi lewat begini, lewat yang model-model begini lah, manual begini sudah. Dan itu ada pelatihannya. Kita sudah mulai pelatihan itu, semua kecamatan sudah kita berbasis IT berbasis IT semua. Hal semacam ini yang kita coba biar mereka juga di samping kita mencoba untuk memperbarui model-model kepramukaan. Karena jangan sampai kemudian pramuka itu kemudian terkesan jadul. Pramuka terkesan ya begitu lah. Itu yang kita tidak kepingin. Misalkan kalau dulu kita penjelajahan gitu, kemudian perintahnya pakai sandi, kenapa kita sekarang perintahnya nggak pakai WA misalkan, atau pakai dengan media sosial, itu kan bisa, asalkan petunjuknya jelas, kemudian anak-anak bisa menerjemahkan apa yang ada diperintahkan. Itu latihan-latihan semacam itu yang kita berikan kepada anak-anak yang mengikuti kegiatan pramuka, belum di samping kegiatan yang lain, dan itu hasilnya mulai nampak. Misalkan kemarin di kegiatan ISC misalkan, untuk tingkat penggalang yang sampai go ke Amerika, dari Indonesia kan cuma 4 regu yang dikirim, dan 2 regu kan dari kita. Luar biasa. Ini kan kemudian ini yang Kampung Kelir kemarin kan ada di sana kan ada cerdas tamatnya, dan jago kita kan juga masuk ke provinsi kemarin, dan hanya diambil 8 orang putra dan 8 orang putri. Jago yang putri kita kalah, yang laki menang dan go ke Korea nanti sebentar lagi. Wow. Jadi ini saya nggak ikut ke sini ya. Ya, ini belum lagi kegiatan-kegiatan yang kita coba dengan LDII, semua lah, satuan komunitas. Ini coba kita gerakkan semuanya, kemudian dan yang paling membanggakan bagi kami, semua universitas sekarang sudah punya gugus PAN. Sehingga ada semua ada bagian dari pramuka yang namanya Pandega itu yang mencoba untuk mendobrak bahwa kegiatan kepramukaan itu yang terkesan tidak populer di universitas itu menjadi sesuatu yang menarik sebetulnya bagi mereka. Misalkan mereka mengadakan kursus entrepreneur untuk dari kepramukaan. Nah, ini kan hal yang menarik gitu loh. Tidak kemudian hanya kesannya kan hanya di sini senang, di sana senang, nyanyi-nyanyi, keplok-keplok kan begitu. Ini yang kita gitu ini yang kita coba tali temali gitu ya. Ini mulai kita coba kita reaktualisasi. Tapi dasarnya masih tetap ada keterampilan kepramukaan itu kan, itu adalah hal yang menjadi dasar skill yang dimiliki semua, oleh para pramuka. Jadi begini, tata nilainya tetap, oke. Tetapi reaktualisasi implementasinya yang berubah sesuai dengan perubahan zaman, sesuai dengan kondisi anak-anak dan seterusnya. Tetapi tata nilainya tetap. Contoh. Jadi sebutannya pramuka kekinian gitu ya. Iya. Gue aja lah. Saya misalkan begini, kita tata nilainya seorang yang lebih muda itu harus menghormati yang tua. Mungkin zaman dulu cara menghormatinya kan jauh berbeda dengan sekarang. Lah ini yang kita coba, tata nilainya tetap menghormati, tetapi reaktualisasinya, implementasinya kan sesuai dengan perkembangan kekiniannya. Itu yang hal semacam itulah. Itu contoh-contoh ringan yang. Dan nanti ini tanggal 10 hari Kamis, 10 hari Kamis, kita juga memberangkatkan 30 orang untuk Raimuna Nasional di Jakarta. Iya. Dan kemudian nanti Oktober ini ada lomba tingkat ya. Lomba tingkat itu lomba yang sangat bergengsi, dan ini yang paling prestisius di tingkat penggalang itu adalah namanya lomba tingkat.
kemarin kita mengirim lagu satu putra putri ke Jawa Timur, dan alhamdulillah yang lagu putrinya keluar sebagai juara dan nanti go ke internasional, go ke nasional pada bulan Oktober. Putranya diwakili Kabupaten Malang, putrinya diwakili oleh Kabupaten Banyuwangi. Dan itu SMP Negeri 1 Songgon. Bukan yang di kota. Bukan yang di kota. Bukan yang di kota. Justru SMP bukan. Negeri 1 Songgon. Salah satu talent mereka yang memukau pada saat itu adalah mereka pada saat berkomunikasi sesama teman dan kemudian menggunakan bahasa Inggris. Morse. Saya pikir komunikasinya pakai Morse. Bukan, mereka itu anak-anak yang sangat cerdas, jadi mereka menunjukkan bahwa pramuka itu tidak kemudian hanya berkutat pada yang itu yang sejak mereka semuanya pakai. Menarik sekali. Nah, ini pramuka itu pernah ada di masa keemasan ya. Jadi hampir semua pelajar itu adalah pernah menjadi anggota pramuka. Gitu ya. Ada satu masa yang begitu. Dan kemudian dengan perkembangan zaman pramuka makin lama semacam makin dilupakan. Kemudian di sekolah pun hanya menggugurkan kewajiban saja kadang-kadang begitu. Tapi sekarang ini dengan hal-hal baru yang dimunculkan, ini tampaknya mulai menarik minat anak muda lagi ya. Ini mungkin juga menjadi bagian dari upaya untuk mengembalikan masa keemasan pramuka itu sendiri. Karena di samping itu juga didukung oleh beberapa peraturan pemerintah yang mengatakan adalah pendidikan karakter. Salah satunya adalah melalui pendidikan kepramukaan. Betul. Sehingga pramuka menjadi ekskul wajib. Oleh sebab itu ketika 10-15 tahun belakangan ini hampir seragam pramuka saja tidak ada di sekolah, maka dalam 3 tahun atau 4 tahun, 3 tahun lah, ini semua anak sekarang kalau Sabtu kan pakai pramuka. Betul. Itu sebagai implementasi dari ekskul wajib yang pramuka. Ini juga menuntut, artinya begini, kalau sudah ada aturan yang mengikat seperti itu, mereka kan tidak cukup hanya kemudian berseragam pramuka saja. Betul. Mereka kan harus diisi dengan nilai-nilai kepramukaan. Ini yang sedang kita upayakan karena memang kemarin kita adalah karena merasa sudah nggak terpakai ya, sehingga pembinanya juga tidak perlu ada tidak kemudian kita menambah skill tambah jumlah ini enggak lah. Sekarang ini baru kita coba untuk kalau begitu mereka sudah pakai seragam, mereka ada ekskul wajib pramuka. Nah, kalau kemudian tidak diisi dengan tata nilai yang benar soal kepramukaan yang moga-moga aja bisa menjadi bagian dari upaya pendidikan karakter, ya mesti harus pembinanya juga harus kita siapkan. Oleh sebab itu kemudian Pak Kakwarca, Pak Yusuf mengambil inisiatif untuk membuat MOU dengan Dinas Pendidikan, sehingga itu menjadi bagian yang guru-guru yang memang disiapkan untuk melakukan pembinaan terhadap pramukaan. Ya, tidak sekedar merasa wajib karena ini diwajibkan oleh sekolah, dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pramuka Banyuwangi terutama, ini menjadikan bahwa pramuka nantinya semacam ada gengsi tersendiri ya. Jadi masuk pramuka itu ya ini tadi disebut, makanya pramuka sekarang adalah pramuka yang kekinian, yang tidak anti pada teknologi, kemudian juga tidak anti pada perkembangan bahwa bahasa internasional juga sebenarnya bisa masuk di dalam kepramukaan. Tidak selalu isi pramuka itu adalah bawa tongkat, ngomongnya pakai Morse, kemudian menjelajah dengan kode-kode tertentu. Nah, ternyata kodenya juga bisa kok pakai dengan sebagai contoh ya. Menjelajah ini contoh saja, contoh kecil aja. Menjelajah. Padahal ini, asik juga loh menjelajah. Menjelajah ini kan adalah upaya membangun pengetahuan bagi siswa atau anggota pramuka tersebut bagaimana ketika mereka berada pada suatu tempat yang tidak mereka kenal, kemudian mereka harus menggunakan tanda-tanda, simbol-simbol agar tidak tersesat. Kan begitu. Lah, dulu ketika kita berbicara menjelajah, bayangan kita di pinggir hutan, kemudian ada tongkat, kemudian ada sandi rumput, ada kemudian sandi batu, apapun yang sudah dipakai berjalan. Nah, itu kan dulu. Di Surabaya sudah nggak berlaku. Penjelajah di TP.
Bajunya baju pramuka. Baju ya? pramuka mereka menjelajah dilepas di lantai dasar TP. Kemudian mereka diperintah lewat ini. Anda ke sini naik lift sampai ke lantai 3. Di sana kemudian mereka mengerjakan soal. Kemudian mereka diberi perintah lagi kemana. Artinya mereka tetap sebetulnya dalam rangka untuk tidak tersesat. Cuman karena kalau dulu medannya kan hutan sawah. Sekarang di kota besar medannya mall kok. Ya, mereka harus gitu? mereka harus tidak tersesat di mall. Prinsipnya kan begitu tata nilainya. Kalau memang di TP saya rasa itu tempat yang sangat representatif karena TP-nya 1-5. Kan susah itu kalau menemukan orang dari TP1 ke TP5 kalau nggak pakai saya membayangkan begini, artinya pemandu artinya tata nilainya sebenarnya tetap untuk membuat supaya orang itu tidak tersesat. Bisa mengenal tanda-tanda supaya mereka tidak tersesat. Tetapi ya itu tadi, karena kalau dulu kalau khawatir tersesat kalau di hutan, khawatir tersesat pada tempat yang tidak dikenal. Sekarang kok di TP saja bisa tersesat. Bisa juga. Janjian nggak ketemu juga bisa ya. Gitu kan kita akhirnya itu menjadi daya tarik ketika itu misalnya itu di-upload, media sosialnya bergerak ya. Akhirnya menjadi pramuka itu bukan sesuatu, kalau beberapa waktu terakhir ini diakui atau tidak diakui, menjadi pramuka itu kayak semacam ekskul yang jadul gitu. Mungkin akan lebih populer. Jadul, misalnya, tidak populer, terkesan sudah kuno. Itu memang itu image itu tidak bisa kita pungkiri lah. Kita lagi berusaha untuk dibandingkan dengan ekskul sekarang ada band, ada kemudian mungkin bahkan pecinta alam saja lebih lebih menarik gitu daripada pramuka. Tapi upaya-upaya ini memang patut untuk diapresiasi, dan alhamdulillah ternyata Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ataupun cabang provinsi Dinas Pendidikan cabang provinsi yang ada di Kabupaten Banyuwangi untuk tingkat SMA, SMK dan sederajat itu juga merespon positif. Sangat positif. Dan menjadikan karena saya tahu bahwa anak saya ketika dia naik kelas 2 itu ternyata ekskul pramuka menjadi wajib bagi semua siswa untuk mengikutinya, begitu ya. Tidak hanya sekedar mengenal seragamnya saja dan sebagai seragam pramuka. Dan kami punya keyakinan insya Allah moga-moga aja pramuka menjadi bergengsi lah. Karena begini, bergengsi atau tidak itu kan bergantung bagaimana mindset yang dibangun pada tataran peserta. Contohnya begini, dulu orang tua yang anaknya belajar menari itu kan tidak bergengsi. Sehingga kalau kita cari penari susahnya minta ampun. Saya cari penari gandrung untuk Gandrung Sewu yang pertama itu semua pokoknya yang bisa menggerakkan tangannya kita anggap bisa nari gandrung sudah kita. Tapi sekarang kan pakai audisi. Sekarang kan 1000 aja pakai audisi ya. 1000 aja pakai audisi. Artinya apa? Kalau dulu yang penari gandrung itu kan orang yang ngantar itu jalan kaki naik ojek. Sekarang kan Fortuner, Pajero, Innova berjejer-jejer. Artinya apa? Kalau dulu mungkin gengsinya bukan berarti dalam konteks ini dinilai enggak ya, tetapi kita kepingin memberikan pemahaman bahwa itu sesuatu yang dulunya seakan-akan tidak punya nilai, itu kalau kemudian dikemas, diaktualisasikan, itu bisa menjadi punya nilai lebih. Harapannya gitu itu juga ada pada pramuka bisa, itu yang kami. Dan ini contoh yang nanti akan kita obrolkan setelah beberapa pariwara ini tentang lampion aja gitu ya. Lampion kalau zaman dulu ya udah pawai lampion gitu aja. Tapi untuk tahun ini ada sesuatu yang berbeda tentang pawai lampion. Nah, seperti apa kira-kira pawai lampion yang juga menjadi kegiatan rutin di setiap 17-an dalam upaya juga untuk mengupgrade dari kepramukaan yang ada di Banyuwangi itu sendiri. Kita akan kembali ngobrol di Talkshow JRSB ya bersama Belambangan FM dan juga Radio Mandala FM Banyuwangi setelah iklan layanan masyarakat berikut. Radio merupakan media komunikasi paling dekat dan bersahabat. Hiburan dan informasi bisa didapat di sini. Namun, kini semakin banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab menggunakan frekuensi radio secara liar
dan tidak bertanggung jawab, bahkan merugikan dan membahayakan. Ayo, jadilah warga negara yang baik. Jangan menggunakan frekuensi radio secara liar. Taati undang-undang kepenyiaran agar citra radio tidak ternoda. Ayo, dengar radio. Dapatkan hiburan dan tambahan wawasan. Iklan ini dipersembahkan oleh Asosiasi Jaringan Radio Siaran Banyuwangi. Ayo lindungi anak-anak kita dari bahaya penyakit campak dan rubella. Penyakit campak dan rubella sangat menular, dan imunisasi MR bisa melindungi mereka dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi MR gratis dan akan dilaksanakan secara serentak di bulan Agustus dan September untuk anak usia 9 bulan sampai 15 tahun. Ingat dan pastikan putra-putri Anda menjadi generasi yang sehat dengan mengikuti imunisasi MR. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Imunisasi, imunisasi, anak sehat, anak kuat. Anak sehat, anak kuat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai penyebaran kabar bohong atau hoax. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Pasal 45. Setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 maka dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi. Labangan FM Banyuwangi. Baik, kita masih ngobrol di Talkshow JRSB bersama Radio Blambangan dan juga Mandala FM pagi hari ini, dan narasumber kita adalah Bapak Budianto. Beliau adalah Sekretaris Kuarcap Pramuka Kabupaten Banyuwangi. Kita ngobrol tentang pramuka yang sekarang ini juga mulai diupayakan untuk menarik lagi gitu ya, menjadi sesuatu yang memiliki daya tarik dan kembali mungkin ke masa-masa keemasan dulu, di mana setiap pelajar itu pasti merasa suka dan senang kalau berkegiatan di kepramukaan. Beberapa waktu terakhir ini ya memang tidak diakui memang demikian kenyataannya, bahwa kegiatan-kegiatan pramuka ini terkalahkan dengan ekstrakurikuler yang lain di sekolah ya, seperti ekskul musik, drama, atau mungkin bahkan PA pecinta alam gitu ya, sehingga perlu ada upaya-upaya yang cukup signifikan untuk menjadikan pramuka ini sebagai salah satu ekstrakurikuler yang bukan hanya sekedar anak itu ngikutin wajib, tapi dia merasa memang dengan rela hati senang dan merasa bangga gitu menjadi bagian dari pramuka. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan ini memang banyak, bahkan diantaranya sudah ada MOU yang sudah dilakukan oleh Kuarcap Pramuka Banyuwangi dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan berupa bakti sosial, kemudian media sosial di Kepramukaan Banyuwangi sendiri juga banyak memposting kegiatan-kegiatan pramuka yang tetap kekinian sesuai dengan selera anak muda. Nah, ini yang paling penting. Bahkan sampai pada pawai lampion itu kalau dari tahun ke tahun itu disebut pawai lampion gitu ya. Sekarang nggak mau lagi. Nah, gimana nih? Sekarang nggak mau lagi teman-teman. Ini bagaimanapun juga kalau kami selalu punya pemahaman bahwa sebenarnya yang muda yang mesti harus melakukan sesuatu ya. Kalau yang tua-tua itu kan. Tadi kata si Elsa bilang yang muda yang berkarya. Betul, itu oleh sebab itu di Kuarcap ini kami coba dorong pengurus yang masih muda itu untuk eksis ya.
Sehingga ketika kemudian ada pawai lampion gitu, ya kita kemudian kan menyampaikan, yang muda udah nggak mau. Udah Pak, kalau pawai lampion jadul itu Kak. Sehingga kemudian muncul Lalu usulan yang muda nih ya, usulan yang muda. Usulan yang muda, pawai lampion katanya ini diberi titel apa itu? Scott Lantern Carnival. Scott. Lantern Carnival ya. Scott Lantern Carnival. Sebetulnya pekerjaannya juga sama, pawai lampion pramuka, tapi mereka mencoba brandingnya harus kita rubah. Sehingga semacam ini yang rupanya klop dengan Pak Bupati. Itu hanya sekedar merubah namanya saja atau enggak. Dirubah Jadi segala-galanya? karena namanya dirubah, mau tidak mau suka tidak suka, isinya harus menguasai, harus menyesuaikan, dengan warna namanya ya. Oleh sebab itu ketika kemudian alhasil kalau kemudian mereka dulu itu ya sekedar pokoknya kertas merah putih bikin dikasih bintang-bintangan segi 5 kayak gitu. Nah ini tidak. Jadi tahun ini konsepnya bahwa semua lampion yang dibentuk atau dibawa itu harus mempunyai nilai-nilai yang berbasis pada keterampilan kepramukaan. Jadi tidak boleh hanya itu tadi segi 5 kemudian dalamnya dikasih lampu, dikasih merah putih, itu tidak. Jadi kalau memang mereka bermain pada tataran tali temali misalkan, pioneering misalkan, dia harus bawa lampion dalam konteks dengan hiasan atau keterampilan kepramukaan. Artinya setiap sekolah harus memiliki konsep. Harus memiliki konsep, tidak boleh kemudian pokoknya jalan itu enggak. Bawa lampu. Kemudian mereka pada titik tertentu kita beri waktu 2 menit untuk mempresentasikan, menampilkan atraksinya mereka di depan penonton. Mungkin ya ada yang macam-macam lah. Intinya mereka diminta untuk tampil dalam konteks kepramukaan. Apakah itu keterampilan yang paling sederhana mungkin baris berbaris misalkan. Tetapi sampai kemudian yang mungkin lebih rumit mereka bermain-main dengan tongkatnya musik. Itu sudah nggak rumit. Sekarang yang rumit kan pakai ini. Pakai justru memakai ini alat komunikasi. Ini yang mereka smartphone. Mereka kita coba untuk mulai kita dorong, kemudian sehingga konsepnya mungkin sih belum sempurna ya. Tetapi kita punya anak-anak adik-adik ini punya keberanian untuk melakukan dobrakan ya, keadaan itu bagus, kenapa tidak gitu loh. Oleh sebab itu kita dorong sekali lagi sekarang yang di pramuka di Kuarcap ini yang muda-muda yang konsep, kemudian mereka bekerja, kemudian setiap Sabtu Minggu mereka mengadakan berbagai macam kegiatan di sana, ada pelatihan, ada workshop, ada ini nggak masalah bagi kami. Ini memang Kuarcap ini kan rumah mereka, yang muda-muda itu menjadi rumah kreatif pramuka ya. Kita berharap begitu. Yang tua-tua ada juga loh, yang para pelatih, para pembina, kita semua ruangan di Kuarcap ini kita bagi habis untuk kegiatan mereka, sehingga mereka punya tempat sendiri-sendiri. Saya kira gitu. Oke, baik. Ya memang kalau berbicara tentang pramuka, kalau saat ini memang perlu upaya dan kerja keras gitu ya untuk mengembalikan istilahnya masa-masa keemasan, orang suka, orang senang, orang merasa bangga menjadi pramuka. Oke, baik, kita coba bergabung dulu. Mungkin ada yang bergabung dengan kita nih, ada yang masuk. Selamat pagi. Iya. Aduh. Mama Kiki langsung hafal nih. Pak Budi langsung hafal. Apa kabar, Ma? Dia Pak Tete, Pak. Cara kayak aku cat warna-warni aja kami. Entek, mah. Wes apik iki kok nih tembok ini kidule Mama Kiki suapi ya. Ya. Prakepen niku. Kampung Kelir ya, waktu Kampung Kelir ya. Warna-warni dinteni sampai ketemu lebaran. Aduh, Pak Budi gimana ini? Nggih, Pak, mboten napa-napa, Pak. Cuman canda nggih. Duweni alhamdulillah. Duweni ngarep-ngarep iku. Baik, ngeten, mohon izin dan mohon maaf nggih, Pak nggih. Gimana? Mas niki kan lampion nggih, Pak, tanggal 12. 14. 14 nggih. Tanggal 12, Pak. 14 dina Senin.
Oh, 14 lampion. Oke. Nggih, kula nggih duweni data, ambi ben data, tapi belum tanggale, Pak. Ngeten, Pak. Lampion niku kadung bisa, Pak. Niki menurut kula nggih, ing wong liya. Kalau bisa itu untuk Karang Taruna di desa itu harus digerakkan gitu loh, Pak, untuk kepramukaan. Sementara ini kan nggak ada, Pak. Cuman pelajar-pelajar aja. Kurang gimana ya, Jeng Mami? Kurang greget ngono loh. Istilahnya kurang greget kepramukaan itu. Nah, ini sementara ini kan khusus untuk pelajar-pelajar aja, Pak. Untuk Karang Taruna Diperlebar ya. Iya, gini, untuk Karang Taruna itu sebetulnya ada loh, Pak. Di tiap-tiap desa paguyubannya Karang Taruna itu ada. Nah, kenapa kok nggak diikut sertakan di lampion Karang Taruna itu? Kan gitu, Pak. Karang Taruna itu sendiri banyak pelajarnya loh, Pak, di situ, Pak. Iya kan, Pak Budi? Siap, Ma, siap. Ya, yang perlu saya tanyakan, apakah untuk tahun ini tidak ada? Oh, mepet wis, Pak, Mbak Birang Dino. So, kaya kenapa nggak kemarin-kemarin, Pak Budi? Apa itu, Ma? Lambangan sama di ini Mandala ini kepramukaan ini loh, Oh Pak, iya. lampion. Jadinya kalau ada masyarakat usulan kayak gini, jadi Pak Budi bisa nang kelurahan-kelurahan, ayo Karang Taruna diserempakno lampion. Nah, kan gitu. Jadi nanti ditulis sih, Pak, teko sing ana siaran. Teko desane tukang kayu, Mbak Mami. Oh. Endane gelem Karang Taruna melo lampion. Mana, Pak? Jadi saure lho wis kontakan iki kok air pulsane. Iya. Nanti dari rumahnya Jeng Anggi itu di Sobo, Karang Taruna Sobo gitu, Pak. Jadi gini loh, Pak, istilahnya itu membaur antara pelajar dan Karang Taruna, masyarakat itu membaur, Pak. Bukannya untuk masyarakat kesemuanya, enggak. Jadi untuk per kelurahan gitu aja, Pak. Jadi perwakilan masyarakat. Nah, masyarakat Banyuwangi perwakilannya nang kelurahan milu Lampion. milu lampion. Oke. Anu sampai PKK, Jeng Mami, pramuka, kan ngoten, Pak. Jadi kekompakan, keguyuban, kebersamaan masyarakat Banyuwangi itu ada. Ini cuman masukan aja, Pak. Bukan kritik ya, Pak. Masukan aja untuk Pak Budi untuk tahun depan. Nah, tahun depan ae wis, Pak. Aja saiki, kadung saiki mepet dinone, Pak. Saiki wis tanggal piro ketemu tanggal 14. Kurang pirang dino, Pak. Hitungan dewek ya, Pak yo. Iya. Ya sudah. Pak Budi, Terima kasih ya, Ma. Oke, baik. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Diperlebar ya untuk bukan hanya di kalangan pelajar, tapi ini berbicara tentang kepramukaan secara global ya. Kalau tidak hanya sekedar hanya lampion, karena lampion ini hanya menjadi bagian kecil dari kegiatan begini, pramuka sebenarnya. Pramuka itu basis terdepannya kan namanya gugus depan. Gugus depan itu pangkalannya macam-macam. Kalau anggota pramukanya itu sekolah-sekolah, maka gugus depan itu pangkalannya di sekolah. Kemudian kalau universitas itu ada anggotanya para pandega, maka gugus depan itu pangkalannya di universitas. Ada namanya satuan komunitas, itu juga boleh mendirikan gugus depan. Itu pangkalannya bisa di kelurahan-kelurahan itu bisa, dan anggotanya masyarakat itu bisa. Nah, itu akan menjadi kondisi yang paling ideal. Cuman sekarang yang sedang kita prioritaskan memang gugus depan yang berpangkalan di sekolah dan perguruan tinggi. Karena memang mereka sudah punya gugus depannya, tinggal kemudian kita reaktualisasi kembali, kemudian supaya mereka bisa nanti pada saatnya kalau mereka yang di gugus depan di sekolah di perguruan tinggi sudah lulus, sudah bergerak bagus, sudah punya kegiatan bagus, maka kita coba tidak menutup kemungkinan gugus depan yang berpangkalan di komunitas, dalam ini misalkan di sekolah kelurahan-kelurahan itu kita hidupkan. Nah, dan bukan tidak mungkin kalau misalnya pelajar-pelajar itu ketika dia masih di sekolah, dia benar-benar memiliki jiwa kepramukaan sangat luar biasa, dan ketika dia terjun ke masyarakat dia mungkin bisa mengaplikasikan apa yang dan dia dapat cari di itu sekolahnya. kok enggak anak masyarakat. Saya begitu kebetulan tahun 91 saya datang di Banyuwangi. Pertama yang saya cari mesti mana ya Warca Pramuka. Saya cari sini. Artinya kalau kita sudah memang wis pramuka ya merasa pramuka adalah bagian dari keluarga gitu ya, bagian dari dirinya, maka mesti dan akan suatu cari. hari akan bilang pramuka adalah my lifestyle gitu ya.
Mungkin satu hari begitu. Nah, itu bisa jadi berkembang sampai ke level masyarakat, bisa jadi di kelurahan-kelurahan seperti itu. Tapi kalau untuk lampion ini memang dari tahun ke tahun memang kayaknya untuk pelajar. Untuk pelajar. Jadi Tapi- itu hanya pelajar SD dan SMP. SMA bahkan SMA tidak. tidak. Justru SMA tidak. SMA tidak kita ikutkan dalam pawai lampion. SMA ini sudah kegiatannya pelampion ini kan begini. Kita berharap kemarin sebenarnya ada pertimbangan SMA dan sebagainya, tetapi akhirnya kembali pada prinsip dasarnya bahwa ini ada unsur memulai menunjukkan bahwa ini adalah calon-calon bibit-bibit kecil yang akan menjadi menerangi tempat sekitar Jadi mereka. ada filosofinya Ya, sebenarnya. sehingga ini memang kegiatan untuk siaga dan penggalang, gitu yang memang kita fokuskan untuk siaga dan penggalang. Untuk penegak modelnya tidak seperti ini, tidak boleh hanya kemudian walaupun itu ada Siaga kemasan itu untuk apapun, SD ya. SD dan SMP. SD SMP siaga. Penggalang. Siaga itu sebetulnya usia ya? kalau di pramuka itu usia, usia. Kemudian kalau tetapi repot sekarang kan anak SD itu kan ada yang usia 12, ada yang di atas 12, ada yang di bawah 12. Sehingga kami di pramuka itu sekarang yang siaga itu relatif anak SD sampai dengan kelas 4. Yang kelas 5 dan kelas 6 sama SMP itu penggalang. Nah, yang SD biasanya penggalang juga dibagi menjadi 3 masih. Penggalang ramu, rakit dan terap. Kalau ramu itu biasanya anak-anak SD. Nah, penggalang rakit SMA penegak. Nah, Di SMA atasnya itu lagi Pandega. Oh, Pandega. Pandega Itu yang itu mungkin untuk perguruan tinggi. Oh, perguruan Begitu tinggi. usia mereka 25, maka mereka sudah tidak boleh disebut adik didik lagi. Mereka sudah menjadi pembina. Oh. Nah, sehingga pramuka itu bukan karena itu harus sarjana ini, bukan, tetapi usia. Oke. Karena mereka dalam konteks pendidikan kan ketika kita Kalau saran Mama Kiki ada di Karang Taruna asal dia umurnya 25 mungkin masuknya di masih di penegak. bawah 25 maka mereka masih bisa Masuknya, Pandega. Pandega. Kalau harus ada gugus depan maka bisa menjadi gugus depan lengkap, artinya gugus depan yang mempunyai anggota mulai siaga sampai pembina Di kampung tersebut. di kampung tertentu itu Oke. bisa gitu loh. Iya. Kira-kira begitu. Bisa saja Ma ya. Jadi usulan ini memang menjadi usulan yang sangat menarik sekali dan mungkin itu akan Kalau itu bisa, kalau itu ada luar biasa. asal masyarakatnya mau ya. Iya, asalkan masyarakatnya mau gitu. Oke, di level pelajar saja yang menjadi hal yang wajib saja kayaknya Masih susah, untuk, ya, itu yang- untuk bisa menjadikan mereka mau gitu ikut pramuka ya. Makanya kan terobosan-terobosannya itu dilakukan oleh Kuarca Pramuka Banyuwangi, gimana anak itu menjadi ngerasa keren gitu ya. Kalau sudah ngerasa keren itu anak tuh udah ini apa namanya? Udah nggak perlu disuruh lagi gitu ya, bahkan rebutan kalau perlu sampai audisi lagi ke Gandrung gitu. Bahkan sampai hal seperti itu. Baik, coba kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Iya, sedikit Mbak. Iya, oke, gimana Ma? Pak Budi? Pak Iya. Budi kan pernah mewarna-warnai untuk desa-desa, Pak. Kenapa enggak? Kelir-kelir ya. Iya, clear. Kenapa enggak Pak Budi nganu lampion untuk tahun depan ke kelurahan. Semoga aja masih tetap di pramuka ya. Nah, iya, enggak gini, katanya Pak Budi tadi gitu ya. Ya jawabannya tapi Pak, ya mohon maaf ya Pak. Nah, Pak Budi kan pernah sowan ke desa-desa untuk warna-warnai. Kenapa enggak Pak Budi bermusyawarah dengan Pak Lurahnya untuk Karang Taruna. Karang Taruna itu paling ya pelajar-pelajar, Pak. Masa ono Karang Taruna umur 50. Ya kan Pak ya, Pak Budi. Ya. Ini masukan aja. Hang oleh alam duduk ula Pak. Pak Budi yang oleh alam teko bupati wis tak percaya kali itu. Sakniki kaya Pak Mujiono nggih. Kula mesti ngomong untuk jalan-jalan yang lubang-lubang langsung ditambel dengan Mami. Ya, di yang tambel-tambel di kota-kota itu kan usulan saya. Langsung ditambel. Iku hang oleh alam duduk ula Pak. Pak Budi ono hang oleh alam. Sapa kok Pak Budi oleh alam teko bupati asal usulane Mama iki. Tekan Pak. Iya, baik. Mulai niki Pak, kadung wis marek karnaval iki. Pak Budi silaturahmi wis nang kelurahan. Punten nih Pak, kula mboten guru jenengan nggih. Ah, warna-warni gaen bisa. Mosok
lampion bisa. Hari gini Pak Budi bisa, ya tidak mungkin lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya, Ma. Semoga saja itu masukannya bisa baik. Nanti kita coba pertimbangkan, kita cari lah tapi- kira-kira prinsipnya memang pada akhirnya kita akan coba juga mencoba untuk mensosialisasikan supaya gugus depan itu bisa berada berada di tidak hanya di level Jangan lupa pendidikan, karena ya. Pak Lurah dan Pak Kepala Desanya itu sudah dilantik menjadi Kamabigus. Apa itu Kamabigus, Pak? Kalau apa ya, kalau Tingkatan juga sih ya. bahasa kerennya gini lah, sudah diangkat menjadi pembinanya pramuka di desa itu. Ya. Gitu sudah lah. Ya, Jadi itu. sebenarnya ya tinggal ini aja ya, kemauan dari desa atau kepala desa atau lurah Majelis Pembimbing setempat. Desa. Oke. Itu mereka sudah dilantik seperti itu kemarin bersama-sama dengan pelantikan Kuarcap itu semua kepala desa, lurah itu sudah dilantik menjadi Kamadigus. sudah menjadi ketua Majelis Pembimbing Desa atau kelurahan. Nah, mereka sebetulnya punya kewajiban atau bisa membuat gugus depan di wilayah desa atau kelurahannya. Nah, kalau itu memang itu bisa dan kemudian mereka punya keinginan menganggap ada manfaatnya, kenapa tidak? Kan begitu Mama Kiki ya tadi. Nah, moga-moga aja sudah sampai ke sana. Cuman memang bagi kami kalau itu terjadi ideal, tetapi untuk menuju ke ideal kami masih merangkak step by step lah, mana dulu yang prioritas. Karena memang sekarang ini kalau untuk pelajar itu kan kita menggarisbawahi pendidikan karakter tadi. Kenapa makanya pelajar menjadi prioritas utama untuk kegiatan pramuka ini, karena sekarang ini memang di segala lini, di segala sudut, di segala apa istilahnya aspek ya, kalau bisa memang itu bisa menebalkan pendidikan karakter. Nah, termasuk juga kembalinya ke pramuka ini karena memang pramuka dinilai sebagai salah satu ekstrakurikuler yang bisa mewakili akan hal itu, seperti itu ya. Pak Budi, kita ngobrolnya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak terasa sudah tinggal 5 menit lagi kita ngobrol. Nah, mungkin untuk kegiatan Pawai Lampion besok, nah kira-kira apakah masih sama seperti tahun lalu? Kami berharap kepada masyarakat untuk bisa menyaksikan Pawai Lampion pada tanggal 14 sore. Bisa dilihat apa bedanya dengan yang kemarin-kemarin. Kami akan menampilkan sebuah pawai yang menarik, yang kira-kira bisa menghibur masyarakat dari adik-adik siaga dan penggalang yang akan melakukan pawai pramuka Lampion. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi udah ngobrol-ngobrol di sini untuk ngobrol tentang kegiatan-kegiatan pramuka ya, khusus Kuarcap Pramuka Kabupaten Banyuwangi yang juga terus berinovasi untuk bisa menarik minat para muda, anak-anak pelajar terutama untuk bisa bergabung kembali di kegiatan-kegiatan pramuka. Terima kasih juga untuk teman-teman di Radio Mandala FM. Kita akhiri obrolan Talkshow JRSB untuk pagi hari ini dan kita berjumpa lagi besok di Talkshow JRSB di jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.